Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ade Samsinar, SEMAK, selaku dosen pengampu, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, perkenalkan, saya Umu Salama Ulia selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Silakan. Saya Siti Mufa. Saya Alvita Imanda Ulia. Saya Diana Lia. Saya Rema Putri. Saya Rana Putri. Adapun topik yang akan dipresentasikan adalah tentang perencanaan laba NISO. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi presentasinya. Kepada Opi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang NISO. Latar belakang NISO ini yang termasuknya perkembangan bisnis retail di Indonesia yang semakin pesat sehingga menjadi besar, sehingga persaingan menjadi ketat pun. Nah, perusahaan ini tidak harus menyediakan produk berkualitas, tetapi juga mengelola keuangan dengan baik agar tetap bertahan. Nah, salah satu penilaiannya melalui perencanaan laba, yaitu perencanaan laba itu menentukan target keuntungan dalam teori tertentu. Sebagai usaha retail, NISO juga perlu melakukan perencanaan laba untuk mengetahui target penjualnya. Namun juga bisa mengendalikan biaya dan menyusun strategi bisnis yang efektif. Dengan perencanaan laba ini yang baik, NISO juga meningkatkan daya saing dan memperoleh keuntungan yang optimal. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai profil singkat NISO. Profil singkat NISO ini yang pertama ada jenis usaha retail NISO. Nah, NISO ini merupakan usaha retail modern yang bergerak di bidang household dan lifestyle store, yaitu toko yang menjual kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan gaya hidup sehari-hari. Berikutnya ada produk yang dijualnya itu terdiri dari alat rumah tangga, peralatan dapur, aksesoris, alat tulis, mainan, cemilan, produk dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada segmentasi pasarnya. Segmentasi pasarnya itu yang terdiri meliputi remaja, ibu rumah tangga, mahasiswa, ataupun konsumen yang mencari produk-produk unik di toko NISO ini. Dan ini toko NISO itu yang berada cabangnya di area Tugu Adipura, TAB, Cicahe, Serang. Selanjutnya itu jam operasional NISO ini umumnya beroperasi mulai dari pukul 09.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat pada hari kerja weekday dan sedikit lebih awal atau pagi pada akhir pekan. Selanjutnya ini ada update terbarunya. NISO ini seringkali mengadakan promo atau acara cuci gudang. Baik, sekian, terima kasih. Untuk pemateri kedua itu akan dipaparkan oleh rekan kita, Alvita. Dipersilakan. Jadi selanjutnya itu ada perencanaan laba NISO, yaitu supaya usaha lebih terarah dan kita tahu seberapa laba yang akan kita dapat. Yang pertama ada menentukan target laba, menetapkan keuntungan yang ingin dicapai agar usaha lebih terarah. Dan yang kedua itu menghitung target penjualan, menentukan jumlah penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba. Dan yang ketiga ada mengendalikan biaya operasional, mengatur pengeluaran agar tidak melebihi batas. Dan yang terakhir ada membantu pengambilan keputusan yang menjadi dasar dalam menentukan harga, promo, dan strategi usaha. Selanjutnya komponen perencanaan laba. Yang pertama ada penjualan, yaitu jumlah produk yang dijual di toko NISO ini, seperti aksesoris, alat rumah tangga, dan barang unik lainnya.
penjualannya tinggi akan meningkatkan laba. Jadi penjualan semakin banyak terjual barangnya dan maka labanya akan semakin meningkat juga. Dan kedua ada biaya tetap atau sewa toko, gaji karyawan, yaitu biaya yang harus dibayar setiap bulan seperti sewa di mall dan gaji pegawai. Meskipun penjualan terus berubah-ubah. Dan yang ketiga ada biaya verbal, pembelian stok barang, biaya yang untuk membeli produk yang dijual. Jumlahnya tergantung banyaknya barang yang disediakan dan terjual. Dan yang terakhir ada harga jual, harga produk di night shop yang relatif terjangkau. Penentuan harga ini berpengaruh pada minat beli konsumen dan keuntungannya. Terima kasih. Untuk komentar ketiga akan dipaparkan oleh Mas Sinta, yaitu Dia Amelia. Kepada rekan kita silakan. Selanjutnya ada perencanaan strategis. Analisis sederhana (BEP) atau UCPV. Titik IPAS tidak untung dan rugi. BEP adalah kondisi di mana total penjualan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mendapatkan laba maupun rugi. Penting untuk mengetahui minimal penjualan. Analisis ini membantu Naiso mengetahui berapa minimal produk yang harus terjual agar tidak mengalami kerugian. Jadi maksud slide ini itu adalah di bagian ini kita bahas tentang analisis BEP atau titik IPAS. Jadi titik IPAS itu kondisi di mana total penjualan kita sama dengan total biaya. Artinya di posisi ini kita belum untung tapi juga belum rugi. Analisis ini penting karena membantu kita mengetahui minimal berapa produk yang harus terjual supaya usaha kita tidak mengalami kerugian. Jadi kita punya patokan target untuk penjualannya. Selanjutnya ada strategi mencapai laba. Yang pertama ada harga terjangkau, harga yang sesuai daya beli konsumen dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan volume penjualan. Yang kedua ada variasi produk banyak. Pilihan produk yang beragam membuat konsumen lebih leluasa memilih dan berpotensi membeli lebih dari satu produk. Yang ketiga, display toko menarik. Tampilan toko yang rapi dan menarik dapat meningkatkan kenyamanan serta minat beli pelanggan. Yang keempat, promo dan diskon efektif untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan dalam waktu singkat. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu Repa. Untuknya silakan. Selanjutnya yaitu ada manfaat perencanaan laba. Yang pertama yaitu membantu bisnis lebih terarah. Perencanaan laba membuat tujuan dan target perusahaan lebih jelas sehingga kegiatan bisnis berjalan sesuai rencana. Dan yang kedua yaitu evaluasi kinerja. Dengan adanya target laba, perusahaan bisa menilai apakah kinerja sudah sesuai harapan atau perlu perbaikan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi resiko kerugian. Perencanaan yang baik membantu mengantisipasi masalah dan mengatur biaya sehingga resiko kerugian bisa ditekan. Selanjutnya yaitu ada kendala perencanaan laba. Yang pertama yaitu persaingan tinggi. Banyaknya pesaing membuat bisnis harus bersaing dalam harga, kualitas, dan pelayanan sehingga target laba lebih sulit dicapai. Yang kedua yaitu perubahan tren. Selera konsumen yang cepat berubah bisa membuat produk kurang diminati sehingga rencana laba tidak sesuai harapan. Dan yang ketiga yaitu penjualan tidak stabil. Pendapatan yang naik turun menyulitkan dalam memperkirakan laba dan menyusun rencana yang akurat. Dan yang terakhir yaitu biaya meningkat. Kenaikan biaya bahan baku, operasional atau distribusi dapat mengurangi keuntungan jika tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan.
Yang pertama itu ada aset. Aset itu terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Untuk kas di 2022 ini 3.500.000, tapi untuk 2023 itu 4.200.000. Untuk piutang usaha di 2022 itu 5 juta dan di 2023 itu 5.500.000. Untuk persediaannya di 2022 ada 6 juta, untuk di 2023-nya ini 6.200.000, dan aset tetap di 2022 11 juta dan di 2023 itu ada 14 juta. Jadi mungkin kesimpulan dari aset ini, total asetnya meningkat, berarti perusahaan ini berkembang. Lalu ada liabilitas dan ekuitas, terdiri dari utang usaha, utang bank, total liabilitas, ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk di utang usaha periode 22 itu 3 juta dan di 2023 itu 2.800.000. Untuk utang banknya di 2022 3 juta dan di 2023 itu 3.500.000. Total liabilitasnya di 2022 6 juta dan 2023-nya 6.300.000. Untuk ekuitasnya di 2022 10 juta dan 2023-nya 11.600.000, dan total terakhir di liabilitas dan ekuitasnya itu untuk 2022 16 juta dan di 2023 17.900.000. Jadi perusahaan ini mengalami pertumbuhan aset dan modal kondisi keuangan yang cukup baik. Untuk laporan laba ruginya, yang pertama ada penjualan dengan 19 juta, harga pokok penjualannya 14.500.000, laba kotornya 33.500.000, biaya operasionalnya 4.750.000, depresiasinya 1.100.000, beban bunganya 4.700.000, laba sebelum pajaknya itu 10.550.000, pajaknya 1 juta, dan laba bersihnya 9.550.000. Untuk sarannya, perencanaan laba itu sebaiknya tidak hanya dibuat di awal saja, tapi juga rutin dievaluasi secara berkala. Misalnya setiap bulannya itu harus ada evaluasi. Selain itu, strategi harga juga terjangkau, tetapi perlu diimbangi dengan kontrol biaya yang ketat supaya margin keuntungan itu tetap aman. Jangan sampai harga murah malah bikin untung terlalu kecil. Naiso juga bisa lebih kreatif dalam promo, misalnya banding produk atau promo musiman biar penjualan itu lebih stabil lagi ke depannya. Dari sisi operasional itu penting juga untuk mengelola stok dengan baik supaya tidak ada barang yang menumpuk atau malah kekurangan saat permintaan itu memuncak jadi tinggi. Dan terakhir ada Naiso perlu terus mengikuti tren konsumen supaya produk yang dijual itu tetap relevan dan diminati oleh pasar. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi perencanaan laba adalah hal penting dalam menjalankan usaha karena membantu menentukan target keuntungan, mengatur penjualan, serta mengendalikan biaya. Dengan adanya perencanaan yang baik, bisnis jadi lebih terarah dan bisa mengurangi risiko kerugian. Dalam kasus Naiso, perencanaan laba didukung oleh beberapa komponen seperti penjualan, biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual. Analisis seperti BEP juga membantu mengetahui batas minimal penjualan agar tidak rugi. Walaupun ada berbagai kendala seperti persaingan, perubahan tren, dan biaya yang meningkat, perencanaan laba tetap menjadi alat penting untuk membantu bisnis bertahan dan berkembang jika dilakukan dengan cepat dan konsisten. Selanjutnya ada seksi dokumentasi. Ini adalah dokumentasi kelompok 1 saat wawancara di tempat. Baik, demikian jalannya